Slay the Gods, episode 64. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hebat, hebat sekali, seru Li Yifei dengan gembira, seperti anak kecil seberat 200 pon. Akhirnya, aku tidak perlu mencuci pakaian dan piring dengan tangan lagi. Kalian tidak tahu berapa banyak kapalan yang terbentuk di tanganku beberapa hari terakhir ini. Ini sangat berat bagiku. Lin Qiye memperhatikan kecepatan pencucian kubus Rubik yang sangat efisien dan mengangguk puas. Mempekerjakan pengasuh ini benar-benar sepadan. Li Yifei kemudian mengalihkan pandangannya ke Azu, yang berdiri dengan malu-malu di samping, dan bertanya dengan penuh harap, dan kau? Keahlian khusus apa yang kau miliki? Azu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, aku bisa tidur. Li Yifei menoleh ke arah Lin Qiye, yang mengangkat bahu. Dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia tampak menjanjikan. Kau harus mengajarinya lebih banyak. Li Yifei menghela napas dengan sedikit penyesalan. Ia mengira anak kecil ini memiliki keahlian khusus seperti Rubik's Cube, tetapi ternyata ia hanyalah anak kecil biasa. Namun setidaknya ia memiliki seseorang yang membantunya berbagi beban, dan ia sudah sangat puas. Dia mengamati Azu selama beberapa saat, lalu secara misterius menarik Lin Qiye ke samping dan berbisik, Qiye, bukankah dia terlalu muda? Bukankah kau pada dasarnya mempekerjakan pekerja anak? Lin Qiye memutar bola matanya ke arahnya. Jangan khawatir, dia mungkin sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Lagi pula, hukum ini untuk melindungi orang, bukan untuk melindungi yang misterius. Itu tidak berlaku untukku. Mata Li Yifei membelalak. Bos macam apa yang tidak punya hati ini? Dia menggelengkan kepalanya, berjalan menghampiri Azu, menepuk bahunya, dan berkata, Azu, kan? Jangan khawatir, kakakmu Fei akan menjagamu mulai sekarang. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu caranya sekarang, kamu bisa belajar perlahan. Azu berkedip dan mengangguk patuh. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mereka berdua akhir-akhir ini? Tanya Lin Qiye. Nix masih sama seperti biasanya, berjemur dan berbicara sendiri. Merlin, dia memang jarang berubah menjadi bintang laut akhir-akhir ini, tapi dia tetap menyebalkan. Namun, akhir-akhir ini dia sepertinya gemar membaca, menghabiskan seluruh waktunya di ruang baca, kata Li Yifei jujur. Lin Qiye mengangguk. Mereka baik-baik saja. Ingatlah untuk memastikan mereka minum obat tepat waktu setiap hari. Kedua anak ini sekarang menjadi tanggung jawabmu. Mulai sekarang kau adalah kepala pengasuh mereka, jadi rawatlah mereka dengan baik. Bibir Li Yifei sedikit berkedut. Aku mengerti logikanya, tapi kepala pengasuh itu terdengar agak seperti teroris. Lin Qiye mengabaikan keluhan Li Yifei dan meninggalkan rumah sakit jiwa begitu saja. Setelah Lin Qiye pergi, Li Yifei melirik Rubik's Cube yang sedang dicuci, lalu diam-diam mendekatkan wajahnya ke telinga Azu dan berbisik, Azu. Oke, apakah kamu tahu cara bermain mahjong? Pasta wijen. Azu berpikir sejenak, apakah ini pasta wijen yang bisa dimakan? Li Yifei, 7 malam, bangunlah. Baili Pangpang berdiri dengan gembira di samping tempat tidur Lin Qiye, mengguncangnya, hasil latihan kemarin sudah keluar, dan kau berada di peringkat pertama. Oh, jawab Lin Qiye dengan malas. Oh, mata Baili Pangpang membelalak. Kamu mendapat 19 poin, 2 poin lebih tinggi dari peringkat kedua yang mendapat 17 poin. Tidakkah kamu senang? Lin Qiye bertanya dengan heran, mengapa kamu begitu gelisah? Bukankah ini normal? Baili Pangpang. Lalu tebak berapa poin yang saya dapat? Tanya Baili Pangpang penuh harap. Melihat ekspresi aneh Baili Pangpang, Lin Qiye bertanya, bukan kebetulan kamu yang berada di peringkat kedua, kan? Hahaha, kau sudah tahu itu. Baili Pangpang tampak memasang topeng arogan, sambil berkacak pinggang. Namun, aku seri di posisi kedua, ada yang lain dengan skor yang sama denganku. Lin Qiye duduk di tempat tidur, melirik jam, lalu berjalan keluar dari asrama. Kamu mau pergi kemana? Bukankah kamu ada latihan hari ini? Tanya Baili Pangpang dengan bingung. Hanya berjalan-jalan saja. Tentu saja, Lin Qiye tidak bisa memberitahunya bahwa dia akan mencari tempat untuk melakukan ritual pemanggilan. Kekuatan yang terkandung dalam mayat kubus Rubik mungkin akan hilang seiring waktu, jadi dia harus menyelesaikan ritual pemanggilan dalam 2 hari ke depan. Untungnya, dia memiliki bonus dari spesialisasi sihir pemanggilan,
yang memungkinkannya untuk mengabaikan sebagian besar bahan untuk merapal mantra, tetapi dia tetap perlu menemukan tempat yang terpencil. Lin Qiye awalnya ingin mencoba melakukan ritual pemanggilan di dalam rumah sakit jiwa, tetapi karena dia tidak dapat membawa benda apapun dari luar ke dalam rumah sakit, metode ini tidak memungkinkan. Dia hanya bisa memanfaatkan fakta bahwa tidak ada misi pelatihan hari ini untuk menemukan tempat terpencil dan sepi di kamp pelatihan sebagai lokasi pemanggilan, lalu menyelinap ke sana larut malam untuk melakukan ritual pemanggilan. Lin Qiye dengan santai berjalan-jalan di sekitar kamp dan akhirnya menemukan lokasi yang aman untuk memanggil senjata, gudang yang digunakan untuk menyimpan peralatan militer. Di seluruh kamp pelatihan, hanya ada 3 gudang yang tidak terpantau kamera. Salah satunya diledakkan oleh Sen Qingsu kemarin, yang lain berada di sebelah asrama instruktur, dan yang terakhir adalah gudang yang dibobol Lin Qiye dan kelompoknya kemarin untuk mengambil senjata. Gerbang besi asli gudang itu hancur dan belum diperbaiki. Lagi pula, butuh waktu untuk mengangkut gerbang logam seberat itu. Untuk sementara, gerbang itu hanya ditutup dengan pintu lipat. Dengan kekuatan Lin Qiye, tidak akan sulit baginya untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Dia sempat mempertimbangkan untuk langsung pergi ke atap asrama, tetapi selama proses pemanggilan, cahaya akan dipancarkan, dan jika dia tidak berada di dalam ruangan, dia akan mudah ditemukan. Setelah membandingkan berbagai pilihan, hanya gudang itu yang paling sesuai. Malam tiba, sosok Lin Qiye melesat keluar jendela tanpa suara seperti hantu, mendarat dengan ringan di tanah. Pakaian hitamnya menyatu sempurna dengan kegelapan reruntuhan Dewa Kegelapan. Dengan sentuhan ringan ujung kakinya, ia bergerak cepat menuju gudang senjata. Dengan cekatan, ia menjungkir balikkan pintu lipat dan mendarat dengan mantap di dalam gudang, menyingkirkan kotak-kotak yang digunakan untuk menyimpan senjata api dan membersihkan ruang terbuka yang luas di tengahnya. Dia berjongkok, mengeluarkan pensil arang dari sakunya, dan mulai menggambar di tanah dengan sangat hati-hati. Kompleksitas sihir pemanggilan dimensional jauh melampaui pemanggilan acak. Terlebih lagi, ini adalah kali pertama Lin Qiye melakukan pemanggilan, yang membutuhkan langkah tambahan berupa penandatanganan kontrak, sehingga prosesnya menjadi sangat rumit. Setelah ia menandatangani kontrak dengan makhluk tersebut, pemanggilan hanya membutuhkan darah sebagai katalis, menghilangkan kebutuhan akan proses rumit menggambar lingkaran sihir. Jika tidak, dari mana Anda akan menemukan begitu banyak waktu untuk menggambar lingkaran sihir secara perlahan selama pertempuran? Setelah sekitar 10 menit, Lin Qiye akhirnya meletakkan pena, berdiri, dan dengan saksama memeriksa susunan pemanggilan raksasa di depannya. Setiap garis berpotongan sempurna membentuk pola lingkaran besar, menampilkan keindahan geometri secara maksimal. Hampir selesai, gumam Lin Qiye pada dirinya sendiri, menuangkan pecahan kubus Rubik dari sakunya ke tengah lingkaran sihir, lalu menggigit ujung jarinya dan mengoleskannya di salah satu sudut lingkaran sihir. Ritual pemanggilan telah selesai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lin Qiye menarik napas dalam-dalam dan mengikuti pengetahuan tentang sihir pemanggilan di benaknya, mencurahkan energi mentalnya ke setiap titik lingkaran sihir secara bergantian, dan lingkaran sihir besar di tanah itu perlahan menyala. Fluktuasi spasial misterius terpancar dari susunan sihir itu. Lin Qiye merasa seolah jiwanya dipandu oleh kekuatan misterius, perlahan terlepas dari tubuhnya dan melayang menuju kehampaan. Dalam keadaan linglung, ia merasa seolah berada di alam semesta yang luas, dengan bintang-bintang terang menggantung di atas kepalanya, beberapa secemerlang matahari, yang lain redup dan tak bernyawa, tersebar seperti bintang-bintang. Dia tahu betul bahwa saat ini, jiwanya sedang melintasi banyak alam, dan bintang-bintang terang dan gelap itu masing-masing merupakan alam yang sama sekali berbeda. Perasaan ini sungguh luar biasa, seperti melampaui dunia fana dan benar-benar memahami esensi dunia. Dia sepertinya mengerti mengapa Merlin begitu gigih mengejar dunia nyata. Siapapun yang melihat pemandangan yang begitu megah dan agung akan merasa kecil dan tidak berarti. Dia mencoba mengirimkan pikirannya ke bintang terdekat, bintang yang bersinar cemerlang, di antara yang paling menyilaukan di lautan luas dari bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah alam tingkat tinggi dengan banyak makhluk panggilan tingkat tinggi. Mungkin karena persembahan yang tidak mencukupi, atau mungkin karena tingkat kultivasinya yang rendah, roh Lin Qiye ditolak begitu memasuki ruang tersebut. Namun dalam momen singkat itu, ia samar-samar merasakan beberapa makhluk terkuat di alam ini. Seekor rubah merah berekor 9, seekor gurita raksasa berekor 8, seekor kucing biru aneh berekor 2, seekor kura-kura bercangkang keras berekor 3. Sayangnya, dia belum mampu memasuki tingkatan alam ini,
dan bahkan jika dia mampu pun, kekuatan jiwanya saat ini tidak akan cukup untuk membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Lin Qiye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Didorong oleh rasa ingin tahu, pikirannya melayang ke bintang cemerlang lainnya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memasukinya sekarang, dia tetap ingin melihat seperti apa rupa makhluk panggilan tingkat tinggi. Naga es sebesar gunung, seorang lik misterius dan menyeramkan, raksasa gunung yang merangkak melintasi hutan belantara, seekor panda biru yang diselimuti petir. Kesadaran Lin Qiye kembali tersentak, tetapi pikirannya masih terhanyut dalam adegan mengejutkan barusan. Mengesampingkan segalanya, naga es itu saja sudah memiliki tekanan setidaknya setara dengan alam, tak terbatas. Ia bisa menghancurkan setengah kota hanya dengan satu tarikan napas. Jadi ini adalah makhluk panggilan tingkat tinggi. Kekuatannya luar biasa. Lin Qiye diam-diam bertekad bahwa ketika tingkat kultivasinya cukup tinggi, dia pasti akan memanggil naga es ini. Bayangan menunggangi naga es melintasi gunung dan lautan di bawah langit gelap membuatnya bersemangat. Namun untuk saat ini, mari kita cari makhluk panggilan yang sesuai dengan levelnya. Tatapan Lin Qiye tertuju pada bintang lain di sebelahnya, yang lebih redup tetapi masih terang, dan dia memusatkan kesadarannya ke bintang itu. Kali ini, kesadarannya tidak terlempar keluar, yang menunjukkan bahwa mayat kubus Rubik yang dia korbankan sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk memasuki alam ini. Ini adalah tanah tandus tempat berbagai macam makhluk mutan yang ganas dan aneh hidup, saling memangsa dan membunuh satu sama lain. Sangat sedikit manusia yang bertahan hidup di sini. Ini adalah surga bagi makhluk mutan. Jiwa Lin Qiye berkelana di antara alam-alam ini, mengandalkan fluktuasi kekuatan samar yang dirasakannya, melintasi gurun yang tak terbatas, dan tiba di sebuah gurun tertentu. Pada saat yang sama, sesosok mumi, terhuyung-huyung melintasi gurun, dengan kaku mengangkat kepalanya, seolah merasakan kehadiran Lin Qiye, rongga matanya yang kosong menatap ke arah tempat dia berada. Mumi itu tidak besar, hanya setinggi dada Lin Qiye. Bentuknya kurus dan kecil, seolah-olah orang biasa bisa menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Lin Qiye mengerutkan kening sambil menatap mumi di depannya, beberapa keraguan muncul di benaknya. Secara logis, mengingat bakatnya yang luar biasa dalam, ketertarikan ekstrim pada sihir pemanggilan, makhluk-makhluk yang dipanggilnya seharusnya memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Jika ditempatkan di alam tingkat rendah ini, setidaknya mereka seharusnya menjadi makhluk mutan terkuat di alam ini. Tapi mumi kecil di depanku ini sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang pandai berkelahi. Apakah ini tipe yang memiliki potensi luar biasa? Setelah ragu sejenak, Lin Qiye memutuskan untuk mempercayai bakat, kemampuan luar biasa dalam sihir pemanggilan, dan menandatangani kontrak pemanggilan dengan mumi kecil di depannya. Lagi pula, dia hanya mengorbankan mayat misterius dari alam, cuan, dan jiwanya telah berkelana melalui banyak alam untuk waktu yang lama dan sudah agak tidak stabil. Jika dia meninggalkan mumi di depannya dan pergi ke alam lain untuk mencari, mungkin tidak akan tepat waktu. Ujung jari Lin Qiye menelusuri lingkaran sihir kecil di kehampaan, yang melayang di antara keduanya. Ini adalah sihir yang digunakan untuk membentuk kontrak pemanggilan. Selama sihir itu tertanam dalam jiwa mumi, mumi itu bisa menjadi makhluk yang dipanggilnya. Mumi kecil itu mundur 2 langkah, tampak sedikit waspada, tetapi berkat buff, afinitas pemanggilan, milik Lin Qiye, ia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jadilah makhluk panggilanku, dan sebagai imbalannya, aku akan menjadikanmu raja di alam ini. Lin Qiye menatap rongga mata mumi itu dan berbicara dengan tenang. Mumi itu sepertinya mendengar kata-kata Lin Qiye. Ia menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia dengan ragu-ragu mendekati Lin Qiye, jari-jarinya yang dibalut perban perlahan terulur dan dengan lembut menyentuh lingkaran sihir di udara. Kemudian, cahaya menyilaukan menyelimuti sosok mereka. Kamp pelatihan, gudang. Cahaya pada lingkaran sihir raksasa itu perlahan memudar, dan pecahan kubus Rubik yang tersebar di tengahnya langsung berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak. Lin Qiye, yang duduk bersila di samping lingkaran sihir, membuka matanya, secercah kegembiraan terpancar di dalamnya. Pemanggilan dimensi pertama berhasil. Dia bisa merasakan bahwa di dimensi lain yang jauh, sebuah jiwa sudah terhubung dengan jiwanya sendiri, dan dia bisa memanggilnya kapan saja jika dia mau. Lin Qiye berdiri, menggigit ujung jarinya lagi, dan mengangkat tangannya ke udara. Sebuah lingkaran sihir berwarna biru tua tiba-tiba muncul di udara,
garis dan polanya yang rumit berputar perlahan, seolah terhubung ke dunia lain. Kemudian, sesosok kecil yang dibalut perban berjalan keluar dari lingkaran tersebut. Cahaya dari lingkaran sihir itu perlahan memudar, dan mumi kecil itu melihat sekeliling dengan bingung sebelum akhirnya menatap Lin Qiye di baliknya. Di bawah ikatan kontrak jiwa, Lin Qiye dapat merasakan semua informasi tentang mumi di hadapannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mumi perang, dari dunia gurun yang bermutasi, kemampuannya adalah, Dia terdiam kaku, menatap dengan takjub pada mumi yang entah bagaimana bisa berada di sudut gudang itu. Di bawah tatapannya, mumi kecil itu dengan bersemangat mengangkat AK-47 di depannya, membuka mulutnya di bawah perban, dan menelan senjata itu, yang lebih tinggi darinya.